menginterpretasikan ini sebenarnya sakit apa toh ini gitu ya. Kita mulai ya adik-adik ya, saya izin share screen dulu sebentar. Kemarin untuk materi sudah saya berikan titip sama Mareta, mungkin adik-adik sudah punya. Nah, hari ini tinggal memperhatikan aja apa yang saya sampaikan. Baik, adik-adik kita mulai. Pemeriksaan pada sistem saraf bagian yang pertama. Jumlah slide-nya 44 sekali lagi, jadi mohon diperhatikan nggak sampai sejam kayaknya bakalan selesai gitu ya. Baik, adik-adik. Kita refresh dulu ya. Jadi sistem saraf itu klasifikasinya atau pembagiannya banyak banget. Nah, ini adik-adik di anatomi dan fisiologi pasti sudah mendapatkan karena sudah semester 5. Contoh misalnya, secara otonom sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu simpatetik dan parasimpatetik. Terus ngapain kita belajar ini? Paling tidak adik-adik bisa refresh. Misal, pupil mata di bawah pengaruh saraf simpatetik, dia akan midriasis, dia akan melebar. Tetapi kebalikannya, kalau di bawah pengaruh saraf parasimpatetik, maka dia akan menyempit atau miosis. Jadi ketika adik-adik melakukan tes pada pupil mata, dia bereaksi atau tidak, melebar atau menyempit, adik-adik bisa melokalisir loh, lesinya ada di saraf yang mana, simpatetik atau parasimpatetik, kira-kira demikian. Kemudian yang kedua adalah pembagian secara somatik, adik-adik. Yang di bawah ini. Somatik ada dua ya, adik-adik ya. Kalau ada central nervous system, ada peripheral nervous system. Adik-adik pasti juga sudah sangat paham soal ini. Problemnya adalah adik-adik harus update soal istilah adik-adik, terminologi. Adik-adik harus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, coba adik-adik perhatikan yang ada di slide ini. Di situ disebutkan bahwa susunan saraf pusat itu ada otak dan spinal cord. Oke, adik-adik pasti paham. Tetapi kalau dilihat-lihat, kok di situ ada cerebellum, tapi cerebrumnya kok nggak ada, gitu ya. Cerebrumnya itu masuk di forebrain, adik-adik. Jadi ada terminologi pengganti. Kemudian nanti kalau di breakdown lagi, nanti saya jelaskan satu-satu. Di forebrain itu ternyata tidak hanya cerebrum, tetapi ada juga diencephalon. Siapa diencephalon? Adik-adik kenal, dia adalah talamus dan hipotalamus. Jadi ini hanya masalah apa adik-adik? Istilah saja, tetapi adik-adik juga tetap harus update dan membiasakan, karena nanti kalau soalnya multiple choice, kan harus benar adik-adik gitu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah spinal cord. Spinal cord adik-adik tahu lah, medula spinalis, yang suka makan leher ayam pasti juga udah tahu. Ketika leher ayam itu dilepas satu-satu, segmennya adik-adik kan dapat sesuatu yang kayak karet tuh. Nah itu medula spinalis, letaknya di kolumna vertebralis. Nanti anatomi pasti juga sudah lulus dan lain sebagainya. Problemnya lagi adalah ketika adik-adik belajar anatomi, servikal itu jumlahnya 7 segmen. Torakal itu 13 segmen. Oke, lalu lumbal 7 segmen begitu. Tetapi itu kalau belajar anatomi adik-adik. Kalau adik-adik belajar neuro kayak gini, ini agak sedikit berbeda. Contoh ya, servikal tadi kan 7 segmen. Kalau kita belajar neuro, maka dari ketujuh segmen itu ketika ada lesi, segmen mana yang gejala klinisnya sama? Ternyata hanya segmen 1 sampai 5. Kemudian yang 6 sama 7 ikut siapa, Prof? Gitu ya, ikut torak 1 dan torak 2. Begitu adik-adik. Jadi kalau belajar anatomi begitu, nanti begitu belajar neuro, kepalanya ini pikirannya harus switchingnya cepet ya. Karena anatomi-anatomi, neuro ya neuro gitu. Nah, kemudian yang peripheral nerve itu juga ada dua, ada yang kranial dan spinal. Saraf perifer kranial itu yang 12 pasang. Adik-adik pasti juga udah tahu lah. Olfaktorius, optikus, oculomotorius, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, soal ini insya Allah adik-adik paham. Oke. Ini contoh aja di bawah pengaruh saraf simpatik dan parasimpatik itu apa yang terjadi gitu. Adik-adik nanti bisa membaca lebih jauh di fisiologi ya, sudah ada gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagian terkecil, unit terkecil dari sistem saraf namanya neuron. Kalau adik-adik belajar hepatocyte.
Tuh. Kalau adik-adik belajar empedu, kolangiosit gitu. Kalau adik-adik belajar otot, myosit gitu. Ya, jadi paham. Nah, adik-adik, tanamkan di kepala bahwa neuron itu ada dua, upper motor neuron. Kalau ada upper, pasti ada lower motor neuron. Saya mencoba, kalau dengan tulisan begini kayaknya kan membayangkannya sulit. Oh, kalau upper tuh dari otak, tujuannya ini, fungsinya ini, itu kan agak sedikit sulit. Kita lihat gambar dulu ya, supaya jauh lebih mudah. Baik, adik-adik lihat gambar ini. Upper motor neuron itu yang berwarna hijau garisnya. Kalau yang lower motor neuron itu yang berwarna merah. Warna hijau dan merah ketemu di sini, namanya sinaps lah. Adik-adik pasti juga udah paham gitu. Baik, sekarang coba adik-adik bayangkan gambar ini. Kemudian membayangkan ada upper dan lower motor neuron. Ketika saya bertanya, upper motor neuron asalnya dari mana? Adik-adik pasti tahu lah ini organnya otak. Kemudian dia berjalan kemana? Sepanjang spinal cord. Nih, sana. Kemudian kalau yang lower dari mana asalnya? Adik-adik udah tahu nih. Dari spinal cord. Berjalan kemana? Ke muskulus, begitu. Pathway atau jalur ini adik-adik udah tahu. Tidak akan ketukar-ketukar begitu. Kalau sudah tahu asalnya, adik-adik bisa tahu tuh fungsinya apa. Contoh, yang hijau, misalnya ya, yang hijau, yang upper motor neuron, tugasnya apa? Kalau dia letaknya begitu, diagramnya begini, pathway-nya begini. Tugasnya adalah mengatur lower motor neuron, apa yang harus dikerjakan. Kalau dia mengatur lower, berarti ada relasinya dong dengan muskulus. Sehingga dia akan mengatur juga pergerakan, postur, bagaimana anjing itu berdiri, dan bagaimana anjing itu berjalan, adik-adik. Gitu ya. Nah sekarang, kalau yang lower motor neuron tugasnya apa? Ya sudah, hanya ngatur yang muskulus itu dan organ efektor lain yang ada muskulusnya. Begitu. Kan gampang jadinya. Adik-adik kita konfirmasi dengan tulisan-tulisan itu ya. Nih, upper motor neuron asalnya dari otak. Oke, betul. Fungsinya apa? Bisa menstimulasi atau menginhibisi atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap lower motor neuron sehingga mempengaruhi pergerakan tonus dan cara hewan itu berdiri. Betul kan? Kemudian kalau lower motor neuron asalnya dari spinal cord. Fungsinya apa? Inervasi otot dan organ efektor yang ada ototnya. Begitu. Jadi kesimpulan dari tiga slide ini, upper ngurusi lower apa yang harus dikerjakan, dan lower ngurusi muskulus apa yang harus dikerjakan. Kemudian tiga slide ini nanti fungsinya untuk apa ketika melakukan pemeriksaan fisik pada sistem saraf. Kita bisa melokalisir sepanjang vertebrae, sepanjang spinal cord itu, kalau ada problem, lesinya ada di upper atau di lower motor neuron karena gejala klinisnya tidak sama, adik-adik. Kira-kira demikian. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Adik-adik waktu SMA atau mungkin di anatomi terapan pernah lah melakukan tes gitu yang namanya patellar reflex, yang lututnya diketok kemudian kakinya bisa eh, bergerak ke depan itu. Itu yang bekerja ya upper dan lower motor neuron adik-adik. Jadi ketika apa lututnya diketok tuh ada 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 apa ya? Ada pesan tuh ke otak. Kemudian dari otak yang aferen, eferen turun lagi sehingga kemudian lututnya ketika diketok itu refleksnya kakinya harus bergerak ke depan. Kira-kira demikian. Itu juga penjelasan dari upper dan lower motor neuron adik-adik secara umum begitu ya. Berikutnya saya mau menjelaskan bagian-bagian otak, kemudian fungsinya apa, komposisinya apa saja, sehingga dengan mengetahui fungsi itu, ketika adik-adik melakukan pemeriksaan fisik dan fungsi itu tidak ada, maka adik-adik bisa menentukan kira-kira lokasi lesinya ada di mana. Kita mulai dari bagian yang pertama, adik-adik ya, forebrain dulu deh. Tadi saya sudah bilang, forebrain itu ada cerebrum. Kemudian ada di encephalon. Di encephalon itu talamus dan hipotalamus. Kemudian keluar juga dari sana nervus nomor 1 sampai nomor 3. Ini alasan kenapa adik-adik ketika melakukan pemeriksaan pada sistem saraf, mata dan telinga itu tidak pernah lepas.
gitu ya. Nanti ada tuh di praktikum yang disiapkan dokter Nus itu juga ada sudah yang begini-begini. Ini reasoningnya aja supaya adik-adik tahu. Dan di sana di Forbrain, kalau kita melakukan pemeriksaan yang berlebihan akan menstimulasi secara tidak langsung nervus nomor 5. Sehingga hasilnya seolah-olah positif padahal sebenarnya false. Jadi false positif gitu ya adik-adik ya. Fungsinya apa nih for brain ini? Nomor satu adik-adik lihat. Control behavior. Jadi, kalau ada anjing, kemudian dikeluhkan oleh pemiliknya, Prof, anjing saya ini sekarang suka jenggong loh, gitu. Suka menggonggong, gitu. Kemudian dia juga jadi galak sekarang. Penyebabnya apa, Bu? Kira-kira kalau ibunya nggak ngerti, adik-adik boleh loh punya prasangka buruk gitu, prosesnya atau problemnya itu ada di forebrain. Jadi karena pengetahuan ini sudah paham, jangan dibilang lagi. Kalau ada klien bilang, Pak, Bu, anjing saya itu suka menggonggong, apalagi kalau malam-malam gitu, di atas jam 12, terus adik-adik bilang, ih kayaknya anjing Bapak Ibu lihat setan deh gitu. Kayaknya ya enggak juga gitu ya adik-adik ya. Penjelasannya begini gitu. Kemudian yang kedua, dia mengatur derajat kesadaran. Yang ketiga adalah proprioception. Proprioception itu apa? Sama dengan sensoris lah kalau dianalogikan secara sederhana. Adik-adik kalau belajar saraf itu kan ada motoris dan sensoris. Nah, sensorisnya itu istilahnya pakai proprioception ini adik-adik. Nah, sekarang udah tahu di sana ada apa, fungsinya apa gitu. Sehingga kalau fungsi itu tidak berjalan dengan baik, mungkin problemnya ada di forebrain. Kira-kira demikian. Baik, ini tadi sudah adik-adik ya mengingatkan kembali bahwa kalau hipotalamus itu untuk rasa haus dan lapar, tapi kalau untuk talamus itu regulasi temperatur. Adik-adik pasti di fisiologi sudah dapat lah ini gitu ya. Baik, berikutnya adalah brainstem. Pernah dengar pasti, batang otak gitu. Di sana ada midbrain, adik-adik, ada pons, ada medula, ada aras, kemudian keluar nervus kranial nomor 3 sampai 12. Fungsinya apa ini? Mengatur derajat kesadaran. Sama dong dengan yang tadi, yang forebrain iya. Tapi kalau lesinya di forebrain pasti disertai dengan gejala klinis yang lain. Kalau ini murni derajat kesadaran saja, adik-adik. Dan dia mengatur fungsi vital yang tidak disadari. Contoh, adik-adik hari ini bernafas kan? Tidak diatur kan mau bernafas kapan, otomatis aja sambil ngobrol pun bernafas. Itu yang mengerjakan adalah brainstem adik-adik. Sehingga kalau yang suka nonton sinetron atau apalah drama-drama begitu, sering kan kecelakaan mati batang otak, dia tidak bisa bernafas spontan, kemudian dialihkan ke ventilator supaya bisa bernafas. Seolah-olah masih hidup, padahal tergantung banget dengan alat itu, gitu adik-adik. Ini kalau mati batang otak adik-adik ya. Dengan pemahaman itu, semoga adik-adik bisa membayangkan kalau mendapatkan kasus harus ngapain gitu, apa yang harus dikerjakan. Baik, ini 12 saraf kranial. Adik-adik harus hafal nih namanya, urutannya, fungsinya. Kenapa demikian? Karena beberapa soal ujian, baik yang lokal di kita maupun yang nasional nanti, itu hanya dituliskan gini, cranial nerve itu disingkat CN nomor 7, itu namanya apa? Kalau adik-adik nggak hafal kan ya bingung gitu. Jadi untuk yang ini adik-adik harus tahu urutannya, tahu namanya, kemudian tahu fungsinya untuk apa. Gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir, nanti kalau ada penyakit-penyakit pada sistem saraf, insya Allah nanti semester 7 itu ketemu lagi dengan saya adik-adik. Gitu ya. Yang penting hari ini sudah tahu apa yang harus disiapkan. Baik, selanjutnya cerebellum. Adik-adik, cerebellum itu otak kecil. Otak kecil itu hubungannya dengan spinal cord. Nah, ini berhubungan dengan aktivitas adik-adik ketika berjalan. Adik-adik tadi kan mungkin dari kos kemana, atau dari kos-kosan di lantai 2 turun lantai 1 belok kanan, belok kiri, ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Ini adik-adik yang ngatur itu cerebellum. Dia fungsinya mengkoordinasi otot-otot yang ada di dalam badan kita, gitu ya. Kemudian ada istilah, adik-adik perhatikan soal berjalan ini. Ada istilah unconscious proprioception.
Itu yang tidak disadari adik-adik. Contoh ya, kita pakai contoh mungkin Alia dulu lah. Misalnya, Alia ini berjalan, pasti dia tidak ngukur. Kakinya harus melangkah seberapa panjang, kemudian seberapa tinggi harus diangkat, seberapa cepat berjalan. Itu semuanya otomatis, tidak disadari. Ketika dia berjalan santai, tiba-tiba hujan deras datang. Alia pasti akan berjalan lebih cepat karena tidak mau kehujanan kecuali kalau dia memang mau hujan-hujanan begitu adik-adik. Jadi diingat-ingat ya, unconscious proprioception ini ngurusi rate dan range of movement. Contohnya yang tadi Alia lari-lari tadi itu, dan itu dibawa koordinasi cerebellum. Itu ya. Pasti adik-adik bertanya, Prof, kalau ada unconscious berarti ada conscious proprioception. Iya, betul. Apa itu conscious proprioception? Adik-adik sekarang tidak usah dilihat, coba rasakan. Adik-adik berasa tidak punya kaki walaupun tidak dilihat. Aulia sama siapa? Alia boleh loh mengangguk atau menggeleng supaya saya tahu gitu. Coba adik-adik berasa nggak punya kaki? Nggak usah dilihat, berasa. Bagus. Berasa, Prof. Baik. Itu yang namanya conscious proprioception. Jadi perbedaannya apa dengan unconscious? Kalau unconscious itu hanya untuk rate dan range yang tadi Alia lari-lari, yang ngurusi cerebellum. Nah, kalau yang conscious, yang tadi adik-adik berasa punya kaki walaupun nggak dilihat, itu disebut conscious proprioception yang ngerjakan siapa? Siapa saja kecuali cerebellum. Gitu aja adik-adik supaya lebih mudah dipahami. Contoh, kalau ada lesi pada cerebellum, tak kecil ya, adik-adik pasti sudah pernah lihat angsa. Angsa itu kakinya dua. Ketika berjalan, angsa itu kakinya diangkat tinggi-tinggi. Nanti kalau ada angsa coba deh dilihat. Atau ada di buka YouTube di habis kuliah ini. Angsa berjalan begitu. Kakinya diangkat tinggi-tinggi adik-adik. Nah itu namanya ghost stepping. Karena yang berjalan adalah angsa. Tetapi kalau yang berjalan seperti angsa itu anjing, maka tetap disebut dengan ghost stepping. Atau hypermetric gait karena kakinya diangkat tinggi-tinggi. Tetapi itu adalah abnormal. Karena beda spesies adik-adik gitu. Ya, nanti adik-adik lihat juga ada anjing yang berdiri, tapi kok kayaknya kaki depannya lebar banget ya, atau kaki belakangnya lebar banget ya dibandingkan kaki yang lain. Jadi boleh notice itu ada problem sepanjang vertebrae. Kira-kira demikianlah. Secara sederhana nanti saya akan jelaskan satu-satu adik-adik, gitu ya. Baik, berikutnya spinal cord tadi saya sudah bilang belajar neuro dan belajar anatomi sedikit berbeda. Tapi basically kalau mau belajar neuroanatominya harus diingat-ingat adik-adik. Tidak boleh lupa gitu ya. Tidak apa-apa nanti di refresh lagi materi-materi semester 1, 2, 3 dan 4 gitu adik-adik. Baik, sekarang kita lihat soal terminologi adik-adik ya, istilah. Kenapa saya bilang terminologi ini penting? Karena nanti adik-adik ketika ujian di lokal maupun di nasional itu ada istilah-istilah medis yang adik-adik harus membiasakan dari sekarang gitu. Contoh ya adik-adik, pipis berdarah, hematuria. Pipisnya ngeden, stranguria. Pipisnya sedikit, oligouria. Pipisnya sedikit tapi sering gitu ya, poliuria gitu. Pipis tapi tidak di liter box, namanya periuria. Nah itu adik-adik harus membiasakan dari sekarang, karena nanti pada saat ujian adik-adik, istilah medis itu akan muncul di pemeriksaan fisik, sehingga kalau adik-adik tidak paham dengan istilah itu, maka adik-adik bisa jadi misdiagnosis gitu ya adik-adik ya. Jadi mohon dengan sangat adik-adik memotivasi untuk mulai belajar istilah-istilah ini. Contoh adik-adik kalau untuk sistem saraf ada opistotonus. Jadi lehernya itu dorsofleksi. Jadi dia dongak ke atas seperti stargazing gitu adik-adik. Nah ini adik-adik kalau ketemu yang begini biasanya lesinya bisa di leher, bisa di otak dan seterusnya. Jadi adik-adik harus paham betul hmm, istilah medis itu. Jadi kalau saya bilang
Ini opistotonus. Adik-adik ngomong opistotonus. Gejalanya sama, pasti anjingnya begini. Kita harus pakai satu istilah yang siapapun yang diajak ngomong persepsinya sama. Coba bayangkan kalau adik-adik nggak ngerti opistotonus, adik-adik akan bilang, itu loh, anjingnya tuh lehernya ndongak ke atas, kakinya kaku, bla 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 bla, panjang banget adik-adik. Dan persepsinya bisa berbeda-beda. Tapi kalau ngomong opistotonus, mahasiswa, dosen, dokter hewan praktek, itu pasti sama begini adik-adik. Gitu ya. Baik, saya kembali dulu ke atas. Kemudian ada root signature. Root signature itu rasa sakit pada kaki yang penyebabnya adalah gangguan pada sistem saraf adik-adik. Primernya di saraf loh ya, kita menyebutnya root signature. Contoh misalnya ada penyakit pada medula spinalis, ada tulang belakangnya itu ada artritis karena kolumna vertebralis itu ada di vertebre. Kalau tulangnya ini ada problem, maka akan mengiritasi medula spinalis menimbulkan rasa sakit. Atau ada tumor di sana, itu juga akan menimbulkan rasa sakit, adik-adik. Prof, kalau misalnya diabetes, kemudian dia neuropati, dia sakit juga, tapi primernya itu adalah diabetes mellitus, bukan root signature ya adik-adik ya. Jadi harus primer gitu. Baik. Selanjutnya adik-adik ini tadi sudah saya jelaskan ya soal conscious dan unconscious proprioception. Insya Allah sudah paham. Berikutnya ataksia. Ini sama, ataksia itu adalah ketidakmampuan hewan untuk beraktivitas motorik yang terkoordinasi, yang penyebabnya harus pada sistem saraf, sama kayak root signature tadi. Misalnya, misalnya nih ya, Diayu habis makan geprek, semingguan makan geprek terus, akhirnya dia perutnya sakit, kemudian dia diare. Dia hari ini diare 20 kali, sehingga jalannya juga sempoyongan, kayak pendekar mabuk begitu. Kemudian kita tanya, Diayu kenapa jalannya begitu? Diare, gitu. Kenapa? Makan geprek, gitu. Adik-adik, kalau Diayu yang begitu, walaupun jalannya tidak bisa sempurna, bukan ataksia ya, karena penyebabnya diare, dehidrasi, bukan gangguan pada sistem saraf. Kira-kira demikian. Ataksia ini kalau adik-adik biasa saling menyebut itu dianalogikan dengan inkoordinasi. Boleh, tapi kalau ataksia harus gangguannya pada sistem saraf ya adik-adik ya. Ini kalau melakukan pemeriksaan fisik pada sistem saraf, ini yang harus dilihat. Adik-adik lihat nih, pendengaran, penglihatan, bisa menelan atau enggak, semuanya terkait dengan nervus yang 12 pasang tadi loh adik-adik. Jadi harus dilakukan. Tidak hanya fokus pada sistem sarafnya, karena pathway-nya, jalurnya pun kita harus melihat dan memeriksa. Jadi lama adik-adik. Makanya kalau ke dokter saraf tuh kan bayarnya mahal ya, karena lama memang dan sulit untuk mencarinya. Baik, ini form sama nanti kalau di luar ada poli mata, ada poli ini itu menyesuaikan. Kalau adik-adik yang dipakai ambulator selama ini kan semua sistem masuk. Tapi kalau yang ini khusus untuk saraf, nanti ada lagi yang ada gambar mata-mata itu untuk mata kayak gitu adik-adik. Baik, ini yang mau diperiksa waktunya 10 sampai 15 menit. Ini untuk yang expert. Saya yang mengajar, yang kemudian sudah berpraktek 30 tahun. Adik-adik tidak secepat ini adik-adik. Bayangkan untuk adik-adik harus praktis supaya menjadi lebih perfect. Hanya praktis yang bisa membuat adik-adik bisa, gitu ya. Baik, ini peralatan adik-adik juga udah tahu. Kita mulai satu persatu ya adik-adik ya. Perhatikan ketika adik-adik mulai melakukan pemeriksaan fisik pada sistem syaraf, tetap mulainya adalah dengan melakukan anamnesis, melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada klien, kenapa dibawa ke tempat adik-adik. Khusus untuk mental status dan behavior, itu kalau ada tingkah laku yang abnormal, yang notice lebih dulu adalah pemilik hewan adik-adik. Kita kenal sama hewan itu, walaupun kita dokter hewan kan barusan aja ketika dibawa gitu. Jadi teknik anamnesanya harus bagus karena kita dokter hewan itu seperti dokter anak. Tanyanya kepada orang tuanya, kalau kita tanya sama pemiliknya begitu, karena hewannya tidak bisa ngomong. Kemudian ketika adik-adik inspeksi atau mau melakukan pemeriksaan fisik paralel dengan anamnesa bolehkah? Boleh. Tapi yang dilakukan hanya inspeksi saja.
tidak pegang-pegang, tidak palpasi adik-adik. Adik-adik ngobrol sama yang punya sambil adik-adik lihat apa yang dikerjakan oleh hewan itu. Observasi atau inspeksi adik-adik ya. Dimulai dari jarak jauh, kalau kurang jelas adik-adik mendekat gitu. Kemudian kalau mau membiarkan hewannya jalan-jalan di ruangan boleh, tapi jangan di atas meja ya adik-adik ya. Takutnya loncat, jatuh, patah kaki lah dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dibiarkan bebas di bawah saja, tidak apa-apa. Nah, mental status dan behavior ini biasanya terkait dengan derajat kesadaran. Kita punya hmm, teknik scoring adik-adik untuk menilai derajat kesadaran pada hewan. Kita modifikasi dari punya manusia, namanya Glasgow Coma Score Modified gitu ya. Jadi tidak persis kayak punya manusia gitu ya. Nah, nanti adik-adik lihat kalau excited atau excitement itu hewannya pencilaan, tidak bisa diem adik-adik. Skornya paling tinggi. Berikutnya adalah alert atau normal, waspada. Misalnya ya ini, misalnya Gracie itu tak cubit. Dia ndak usah mikir siapa yang nyubit, dosen kayak apa kayak gitu, nggak orang tua. Dia balas mencubit atau dipukul ganti mukul dengan cepat. Itu namanya alert atau waspada gitu. Jadi diberi stimulasi responnya cepat gitu. Kalau si siapa Gracie itu depres atau obtunded atau lethargic gitu ya, itu artinya saya harus mencubit Gracie dan Gracie perlu waktu lebih lama untuk merespon. Istilahmu apalah kalau komputer atau main game itu loadingnya lama lah gitu aja ya gampangannya supaya ingat. Kalau stupor itu lebih rendah lagi grade-nya. Jadi Gracie itu bubuk terus. Tapi kalau saya bilang Gracie ada bakso nih enak, dia bangun makan. Kemudian setelah makan tidur lagi. Kalau koma, adik-adik udah tahu lah, diberi simulasi bagaimanapun dia tidak akan merespon dengan baik. Gitu. Ya, jadi adik-adik tahu. Kenapa kita harus tahu derajat kesadaran supaya adik-adik bisa menentukan prognosanya nanti. Kalau diagnosa kan kita penting untuk kita memberikan terapi. Kalau prognosa penting untuk klien adik-adik. Kenapa? Nanti kalau ketemu ini udah jelaskan pasti pertanyaannya, dok, nek diobati itu bisa sembuh nggak ya? Gitu. Nah kalau udah komatus ya prognosanya ya jelek adik-adik infausta gitu. Jadi itu ya kepentingannya. Kemudian ini yang tadi sudah saya jelaskan dan bagaimana menggunakan apa-apa yang sudah saya jelaskan. Contoh, adik-adik melihat, kok anjing ini kayaknya jadi kayak bodoh-bodoh gitu ya, dia apa-apain nggak merespon. Terus suka gonggong-gonggong nggak jelas. Tuh adik-adik lihat nih, lesinya ada di cerebral. Kalau yang ini, stupor, obtunded, letargik, tadi saya jelaskan dengan derajat kesadaran, lesinya lebih banyak di brainstem daripada di cerebral. Kira-kira begitulah adik-adik menggunakannya ya. Jadi dengan tahu bagian, tahu fungsinya, kemudian tahu isinya apa saja, ketika fungsi itu tidak ada, adik-adik bisa mengira bahwa ya ada di sana lesinya. Tapi tetap harus melakukan pemeriksaan dengan baik. Dimulai dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang adik-adik. Gitu ya. Baik, ini beberapa mata dan telinga yang harus diperiksa, adik-adik banyak sekali itu ternyata gitu ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kenapa enggak langsung to the point ke saraf saja gitu ya. Tapi tetap harus lewat ini adik-adik, karena ini mudah dilakukan, alat juga tidak perlu gitu. Kita coba lihat satu-satu ya adik-adik ya. Ini adalah pupil, orientasinya pupil. Pupil itu bagian tengahnya mata yang bisa melebar, mengecil adik-adik. Pupil itu ada istilah-istilah, ada hipus. Hipus itu pupil matanya itu berubah-ubah adik-adik. Tanpa stimulasi dia membesar, mengecil, kayak bergerak sendiri tuh pupilnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hemidilated pupil. Adik-adik, pupilnya kucing. Kenapa di situ ada cat, kucing? Adik-adik harus lihat pupilnya kucing itu bentuknya elips gini. Nanti kalau adik-adik periksa anjing, pupilnya bulat loh, gitu. Adik-adik periksa luminansi ya, pupilnya square, adik-adik lebih ke segi empat, walaupun tanpa sudut yang tajam begitu ya. Jadi adik-adik harus paham, adik-adik lagi periksa hewan apa nih. Jangan sampai habis periksa kucing, periksa anjing, hah kok bulat gitu. Terus adik-adik bilang anjingnya kelainan gitu misalnya ya. Jangan sampai terjadi. Hemi-dilated pupil tuh begini. Ini kan ada elips begini, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Kalau namanya hemi,
dilated berarti dilatasi tapi hemi. Hemi itu sebagian saja. Jadi nanti yang dilatasi itu yang sini adik-adik, yang sebelah lateral. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ada istilah lagi anisokoria. Anisokoria itu pupil kanan dan kiri tidak sama ukurannya. Gitu ya. Jadi kanan kiri kayak beli sendal terus ukurannya beda gitu lah adik-adik. Nah, saya mau tunjukkan betapa sulitnya menginterpretasikan hasil pemeriksaan fisik pada sistem saraf. Hipus, hemidilated pupil, dan anisokoria bisa disebabkan oleh penyebab yang sama. Apa? Feline leukemia virus, feline leukemia virus, dan feline leukemia virus. Bayangkan adik-adik. Tiga gejala bisa disebabkan oleh satu penyakit yang berimbas ke sistem saraf. Jadi kita ini pelajarannya banyak, belum lagi breed predisposition, untuk anjing breednya ada sekian ratus, untuk kucing ada, nanti untuk kucing ini dia normal, untuk kucing yang lain dia abnormal, dan seterusnya. Banyak sekali yang membebani kepala kita kalau kita jadi dokter hewan. Banyak yang harus diingat, adik-adik. Kira-kira demikian ya, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini kalau bentuknya elips begini, walaupun wajahnya tidak kelihatan, adik-adik udah tahu nih kucing gitu. Nah, ini adik-adik perhatikan, ini hidungnya ya di tengah sini. Ini adalah pupil yang seharusnya. Nah, ini adalah yang dilatasi karena hanya sebagian kiri saja yang dekat dengan tepi mata, maka ini disebut hemidilated pupil sehingga kalau dilihat seperti huruf D terbalik, adik-adik. Gitu ya. Baik. Berikutnya adalah Horner syndrome. Ini di mata dan telinga problemnya, adik-adik. Nah, di mata telinga itu ada banyak nervus, ada nervus nomor 3 juga gitu, di dekat telinga. Selama ini mungkin kalau telinga adik-adik mikirnya, oh nervus nomor 8 tuh vestibuler. Betul, tetapi karena sudah semester 5 harus lebih update lagi, ada nervus nomor 3 dan nervus nomor 7 di dekat telinga. Nah, sekarang adik-adik lihat, ada istilah Horner syndrome. Kumpulan gejala klinis yang mungkin waktu itu ditemukan oleh Pak Horner, gitu adik-adik, makanya namanya Horner syndrome. Gejalanya apa? Ada 4 nih istilah kayak gini. Bayangkan kalau ada soal begini, ngerti nggak ya maksudnya? Gitu. Miosis, pupilnya mengecil. Ptosis, palpebre atau kelopak mata atas terkulai ke bawah, yang bawah terkulai ke atas, sehingga jendela mata itu menjadi lebih sempit, adik-adik. Kemudian ada enoftalmus, matanya itu seperti tertarik ke dalam, jadi lebih kecil lagi kelihatannya. Kemudian ada prolaps membrana nictita. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi kalau adik-adik ditanya Horner syndrome tandanya apa? 4 ini harus muncul, adik-adik. Tapi problem belum selesai. Kalau kita sudah tahu gejalanya, maka adik-adik harus mengira kalau gejala itu muncul, curiga dengan Horner syndrome, lesinya bisa di beberapa tempat. Bisa di brainstem, bisa di spinal cord, bisa di leher, bisa di rongga torak, bisa di telinga dan struktur periorbital. Apa maksudnya periorbital? Adik-adik matanya kan nggak pernah ya, oh, tiba-tiba bangun tidur terus lepas atau apa. Karena di pinggir-pinggir mata itu ada bantalan empuk, ada muskulus, nanti saya jelaskan ada 6, nervusnya ada 3 gitu. Ya, jadi ini slide ini Horner syndrome, tandanya 4, lesinya bisa di mana-mana. Nah, ketika dapat Horner syndrome, adik-adik harus mencari itu lesinya ada di mana gitu dari salah satu 5 ini gitu. Sekarang saya tunjukkan, adik-adik apakah pernah ketemu kucing wajahnya begini? Coba. Boleh mengangguk aja, nggak usah buka mikrofon juga oke. Pernah nggak lihat kucing begini? Enggak. Nanti coba deh ya gitu. Adik-adik, kalau ketemu kucing yang begini, mungkin adik-adik akan berpikir bahwa oh problemnya di mata nih, kasih aja obat mata gitu. Tapi hari ini kan udah belajar, kalau modelnya begini namanya Horner syndrome, bukan sakit mata. Gangguannya pada sistem saraf, tapi gejala klinis yang munculnya di mata. Adik-adik perhatikan, pupilnya lebih kecil, miosis. Kalau adik-adik komparasi ke sini, miosis. Ini yang sehat ya, miosis.
Adik-adik juga boleh ngomong anisokoria karena kanan dan kiri tidak sama. Boleh gitu. Kemudian adik-adik lihat ptosis, kelopak matanya turun, kelopak bawahnya naik. Jadi jendela matanya kecil. Kemudian matanya ini agak tertarik ke dalam adik-adik. Kemudian ini adalah membrana niktitan. Nah, pada kucing itu kalau adik-adik ketemu membrana niktitannya keluar begini, kucingmu sedang tidak baik-baik saja ya adik-adik ya. Mungkin sedang terinfeksi GI tract, mungkin sedang terinfeksi di urinary tract gitu ya. Jadi beda. Kalau anjing enggak gitu. Kalau kucing iya. Baik, saya lanjutkan adik-adik. Nistagmus. Nistagmus ini pergerakan mata yang abnormal, adik-adik. Tapi adik-adik perhatikan, nistagmus itu ada yang fisiologis loh. Berarti dia itu baik-baik saja. Contohnya kucing siam. Jadi, nistagmus itu ngeceknya begini, gampang adik-adik. Pegang kepalanya, kemudian adik-adik dongakkan ke atas. Kemudian adik-adik gerakkan ke kanan, maka fase cepatnya dia akan bergerak ke kiri, ke posisi yang seharusnya. Kalau adik-adik gerakkan ke kiri, dia akan bergerak ke kanan. Awalnya dia akan ikut ke kiri, tapi setelah itu dia akan cepat-cepat balik lagi ke kanan, ke posisi semula. Gitu ya adik-adik, itu nistagmus. Nah, karena ada yang fisiologis, kalau adik-adik dapat pasien, ternyata pasiennya kucing siam. Kemudian dia nistagmus. Ketika dicek itu bergerak-gerak tuh matanya, maka dia normal ya adik-adik ya, fisiologis. Tetapi kalau kucing selain siam, mungkin dia patologis. Nah, pergerakan bola mata ini karena bentuknya bulat, adik-adik, dia bisa bergerak horizontal, bisa vertikal, bisa rotatoria. Nanti kalau ketemu anjing atau kucing yang yang mengalami epilepsi, adik-adik biasanya dia bergeraknya rotatori begini, ya, muter gitu. Ini soal nistagmus ya, adik-adik ya. Belum lagi nanti ada yang eh, apa beberapa dia posisinya seperti apa, kemudian dia ini spontan atau tipe apa, itu harus betul-betul diperhatikan. Kira-kira demikian. Ada lagi yang selain nistagmus itu adalah strabismus, adik-adik. Kalau strabismus itu apa ya? Juling, juling. Tahu adik-adik juling. Nah, nanti anjing dan kucing cu julingnya beda. Kalau kucing cu julingnya ke tengah. Kalau anjing yang hidungnya pesek tuh julingnya ke luar, adik-adik. Jadi nanti adik-adik harus hafal breed. Contoh, kucing siam, kalau dia juling, normal ya adik-adik ya. Ada kucing Himalayan, juling ke tengah, gitu, itu normal adik-adik. Nanti ganti pasien, pasiennya anjing. Dilalah ketemu anjing pug atau anjing Peking yang hidungnya pesek, matanya melotot. Kemudian matanya kok juling tapi keluar. Normal ya adik-adik ya, gitu. Jadi ya begitulah dokter hewan banyak yang harus dipelajari sehingga kalau adik-adik mungkin sampai semester 5 menganggap kok kayaknya gampang ya gitu. Kayaknya enggak deh adik-adik gitu ya. Agak sedikit sulit, perlu effort, tapi bisa dipelajari. Kira-kira demikian soal nistagmus. Nah, sekarang terkait dengan mata, kalau adik-adik pengen melihat apakah hewan ini bisa melihat atau enggak gitu. Matanya anjing kan normal dua ya adik-adik ya. Nah, untuk ini harus punya ruangan yang dipakai untuk tes. Ruang itu harus seterang benderang ini gitu ya, kayak ruangan saya ini terang. Tapi nanti ruangan itu ketika gordennya ditutup, kemudian lampu dipadamkan, harus gelap segelap kalau kayak kita nonton bioskop itu adik-adik. Gitu ya. Jadi bayangkan ada ruangan terang dulu. Kemudian ada anjing, ada saya misalnya dokternya, kemudian nanti ada misalnya ada siapa Frita deh yang punya anjing gitu misalnya ya. Kemudian mau dites dia bisa lihat atau enggak. Maka ruangan itu harus terang dulu adik-adik terang, kemudian kita meletakkan 4 objek di tengah-tengah antara saya dengan Frita. Anjingnya boleh dengan saya dulu, kemudian si benda-benda atau objek-objek yang minimal 4 tadi ditaruh berserakan gitu di lantai. Kemudian kita minta Frita untuk memanggil anjingnya. Misalnya dipanggil Blacky, maka Blacky akan mengarah ke Frita tanpa menyentuh objek. Berarti kan dia bisa melihat. Kemudian dilakukan pada suasana gelap. Matikan lampunya, lakukan tes yang sama. Harus tidak menjatuhkan objek.
Mungkin adik-adik berpikir, Prof, kan matanya dua. Kalau matanya yang satu aja yang buta, kan kita nggak tahu gitu. Tes itu diulang adik-adik, tapi tidak untuk kedua mata. Misalnya adik-adik mau tes yang kanan, yang kiri harus ditutup. Jadi pakai kacamata yang kayak apa itu namanya? Yang di bajak laut yang di tengah laut itu ditutup terang gelap. Nanti satunya lagi terang gelap. Gitu adik-adik dites. Jadi tesnya 6 kali. Nama tes ini adalah Maze tes. Maze adik-adik ya, MAZE gitu. Jadi ya sama lah kayak kita main game atau apa. Ya begitulah zigzag-zigzag begitu jalan-jalan gitu adik-adik. Ini untuk melihat apakah dia bisa melihat atau enggak. Adakah tes lain? Ada adik-adik. Adik-adik perhatikan, tes ini disebut dengan manage response. Respons ya adik-adik ya. Misalnya, saya apa ya, kayak saya lagi texting sama Mareta misalnya kayak tadi pagi itu mau kuliah janjian. Ketika saya memberikan stimulasi chat ke Mareta, pasti dia akan berpikir dulu. Atau mungkin agak lama mikirnya karena dia mau merespon teks saya gitu. Kemudian dia mikir-mikir ini kalau tak kirim ke Prof Wiwi ini sopan nggak ya? Itu namanya respon adik-adik. Respon ini kalau kalian makan keripik pedas tuh levelnya paling tinggi. Kenapa? Adik-adik lihat karena diproses di forebrain. Otak besar ya maksudnya di korteks cerebri dan juga diproses juga di cerebellum. Namanya respon, mikirnya agak panjang lah gitu adik-adik. Tes ini dipakai untuk melihat atau jalur dari nervus nomor 2, 7, dan juga jalur di forebrain dan cerebellum tadi. Oleh karena itu, tes ini tidak boleh dilakukan pada individu yang umurnya kurang dari 3 bulan. Karena hasilnya bisa false negatif karena fungsi dari neuronya itu belum optimal adik-adik. Kok nggak ada responnya ya gitu adik-adik, kok nggak gini ya gitu. Tidak seperti yang diharapkan. Nanti di notice bahwa itu negatif padahal sebenarnya false negatif gitu ya. Jadi ditanyakan umurnya dulu. Kalau di atas 3 bulan aman. Baik, caranya bagaimana saya tunjukkan gambar sekali lagi adik-adik supaya adik-adik bisa memahami. Mata itu ada dua. Ketika adik-adik mau melakukan tes ini, maka mata kanan dan kiri harus diseparate adik-adik, pisahkan. Jadi kalau adik-adik tes kanan, yang kiri nggak boleh lihat gitu. Caranya dengan menggerakkan tangan ke arah mata adik-adik. Syaratnya satu, tidak boleh menggerakkan udara yang ada di antara matanya anjing yang mau dites dengan tangan kita. Jadi ada tidak boleh hus 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 gitu tidak boleh. Karena kita akan menggerakkan tangan perlahan ke arah mata ketika hewan itu melihat tangan kita mendekat, dia akan berkedip adik-adik. Nah, kalau tidak berkedip hasilnya negatif. Kalau berkedip hasilnya positif. Nah, karena mata ada kanan kiri, adik-adik nulisnya OSOD atau ODOSD itu Dexter, O-nya itu ophthalmic, S-nya sinister gitu. Dituliskan. Kenapa kita harus memisahkan tuh kanan dan kiri? Mungkin anatominya masih ingat adik-adik ini loh, ada persilangan ini loh adik-adik. Jadi kalau kita memberikan stimulasi mata ini, yang ini juga bisa merespon. Makanya harus kita pisahkan, kita fokus ke yang kanan saja. Nanti akan ada tes yang kita mengevaluasi ini. Namanya pupillary light reflex. Nanti ada juga di slide berikutnya. Dipahami dulu bahwa ada persilangan ini, kadang-kadang kita mau blocking tuh persilangan. Kita mau lihatnya yang kanan aja, yang kiri nggak urus. Tapi ada juga yang kita lihat kanan, kita lihat kiri juga yuk supaya kita bisa evaluasi pathway di persilangan itu bagus atau tidak gitu. Baik, berikutnya ada cell reflex. Reflex ya adik-adik ya, bukan respons. Ini sama, kalau dicari di slide ini, adik-adik tidak akan pernah menemui bahwa dia diproses di korteks cerebri. Adik-adik lihat aja di situ. Kan cuma di ensepalon. Tadi udah belajar kalau di ensepalon letaknya di bawahnya cerebrum gitu. Ya. Jadi adik-adik tataran-tataran atau level-level itu mesti paham ya supaya lebih mudah memahami ketika melakukan pemeriksaan pada sistem saraf dan mendapatkan hasilnya gitu. Caranya begini adik-adik, ini yang kecil ini pen light ya. Adik-adik sama nyalakan pen lightnya, kemudian cahayanya itu adik-adik swing ke mata yang mau dicek.
Kanan ya kanan, kiri ya kiri, tidak perlu diseparate, enggak, karena refleks ya adik-adik ya. Jadi tinggal dinyalakan kemudian ditaruh. Refleks yang diberikan apa? Blinking, adik-adik berkedip. Sama dengan yang tadi. Gitu ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang. PLR, refleks. Tapi kita ingin tahu persilangan yang tadi adik-adik. Ini adik-adik perhatikan, nanti responnya bisa tidak ada, bisa sangat lambat, bisa normal, dan seterusnya. Adik-adik harus melihat. Caranya, saya tunjukkan gambar dulu ya. Adik-adik ini pen light ya, adik-adik ini pen light, kemudian ini cahaya ya. Bukan matanya dicolok gitu, bukan ya adik-adik ya, gambarnya jelek ini. Ya, sorry. Ini cahaya dari pen light. Kemudian karena mata ada kanan dan kiri, adik-adik tes tanpa separate mata kanan dan kiri. Caranya, cahaya tadi taruh di mata arahkan ke mata kanan adik-adik, maka pupil mata kanan harus mengecil, miosis. Karena kanan yang dikasih cahaya, kanan yang merespon, maka memberikan refleks, maka namanya direct PLR. Nah, dengan persilangan yang tadi, ketika adik-adik cek mata kanan, adik-adik juga harus lihat yang mata kiri. Nih, mata kirinya harus mengecil juga, namanya konsensual, bukan indirect ya adik-adik ya. Boleh nggak Prof saya pindah ke mata kiri untuk diberikan cahaya? Boleh. Kalau adik-adik memberikan mata kiri, maka directnya yang kiri, kanannya konsensual. Paham ya? Baik. Selanjutnya, corneal reflex. Reflex lagi adik-adik. Kalau ini kita mau lihat nervus nomor 5, 6, dan 7 adik-adik. Nanti kalau tahu fungsinya pasti ngerti deh kenapa demikian. Caranya ini adik-adik. Adik-adik ambil cotton, kemudian dipelintir ujungnya, namanya cotton tip. Adik-adik coba deh gerakkan. Kalau dia terlalu ringan untuk disentuhkan di kornea, maka adik-adik boleh celupkan cotton tip itu di NaCl ya adik-adik ya. Kasih air. Sama lah adik-adik yang ngekos itu kalau bajunya sudah basah mau dicuci pasti jauh lebih berat kan gitu. Nah itu dia. Kemudian disentuhkan di kornea. Kornea itu adalah bagian mata yang adik-adik suka pasang kontak lens. Bukan di putih-putihnya mata itu namanya sklera ya adik-adik ya. Jadi tolong bisa dibedakan. Prof, tapi kalau pasang kontak lens itu warnanya bisa abu-abu, bisa kuning, bisa hitam, bisa merah gitu. Itu yang dikasih warna itu yang di pinggirnya iris, di pinggirnya pupil adik-adik namanya iris. Jadi kalau adik-adik pasang kontak lens itu sebenarnya itu di kornea. Kornea itu tidak berwarna, tidak punya pembuluh darah, kayak gitu-gitu loh adik-adik. Nanti berikutnya kalau pas penyakit mata, insya Allah nanti bisa dengan saya atau dengan dokter Lina gitu ya. Nah, ketika ini ditempelkan, maka biasanya anjing itu akan berkedip. Kalau enggak, biasanya matanya akan ketarik ke dalam. Tapi kalau adik-adik berhadapan dengan anjingnya, pasti sulit melihat apakah matanya itu ketarik ke dalam atau enggak. Adik-adik boleh lihat dari samping. Nanti ada pergerakan bola mata itu agak mundur dikit gitu adik-adik. Itu ya. Baik. Selanjutnya untuk melihat apakah mata itu kering atau enggak. Kenapa penting? Adik-adik anjing dan kucing itu agak beda ya adik-adik ya. Jadi kalau kucing tuh belek biasanya karena infeksi adik-adik. Virus atau apa. Kucing tuh mau sakit apa aja coba lihat. Pasti belekan deh gitu. Tapi kalau anjing hati-hati. Ketika dia belekan, belum tentu penyebabnya itu sesuatu yang seperti kita bayangkan, infeksius dan lain sebagainya. Penyebabnya kalau pada anjing itu adalah produksi air mata yang sedikit. Kayak adik-adik gini aja lah analoginya. Adik-adik beli boba gitu ya. Separuh boba itu, boba itu separuh gelas, cairannya separuh gelas juga. Ketika airnya tidak ada, mata kering, analogikan dengan itu produksi air matanya sedikit, seolah-olah kotoran matanya itu lengket, kayak infeksi, karena bobanya kebanyakan, gitu. Bisa bayangkan ya adik-adik ya. Jadi kalau ketemu ada anjing belekan, mungkin infeksi iya, tapi penyebab utamanya adalah produksi air mata yang sedikit. Bisa dites nggak produksi air mata? Bisa. Itu pakai Simmer tear test itu adik-adik. Nih, contoh ini adalah mata yang sehat, ini adalah mata yang kering adik-adik.
Nah, mata kering, mata sehat bisa dites produksi air matanya berapa. Dengan alat yang disebut dengan tadi Simmer Tear Test Strip. Ini kayak gini bentuknya. Nah, adik-adik perhatikan, di sini ada skala 0, kemudian kayaknya kertasnya sobek deh, gitu. Itu adalah bagian yang harus ditekuk, adik-adik, ditekuk. Karena nanti mau dicantolkan di kelopak mata bawah, sebelah lateral, bukan yang di tengah, dekat hidung. Jadi semua ada SOP-nya ya, adik-adik, ya, harus dilakukan dengan benar. Ini saya sampaikan supaya adik-adik nanti boleh berpraktek, nanti adik-adik tahu gitu, paham gitu. Untuk menjaga nih ujian yang nasional itulah adik-adik, supaya tidak ketinggalan gitu. Nah ini kalau adik-adik mau nekuk bagian yang ada di skala 0 itu, adik-adik jangan langsung pakai tangan ya. Harus tetap di dalam seatnya, di dalam tempatnya. Baru adik-adik tekuk. Takutnya adik-adik pakai lotion, adik-adik makan gorengan, kemudian nekuk itu hasilnya tidak akurat adik-adik. Caranya nanti ditekuk dulu, kemudian ditaruh seperti ini. Nah, ini naruhnya di kantus lateral ya, adik-adik. Palpebra bagian bawah ini di lateral. Kenapa tidak di sini, di tengah? Kan lebih gampang. Di tengah itu nanti adik-adik berkaca deh, ada lubang, itu tempat mengeluarkan air mata itu. Nah, kalau ditaruh di sini, kan langsung keserap, hasilnya tidak valid. Jadi biarkan keluar dulu, melumasi mata, adik-adik ngambilnya dari samping. Kemudian ditutup begini adik-adik, lamanya 60 detik. Kalau seandainya 60 detik udah lepas gimana, Prof? Ya enggak apa-apa, kayak ngitung pulsus tuh. 20 detik dikalikan 3, tapi hasilnya tidak akurat. Kalau bisa 60 detik. Boleh nambah nggak, Prof? Nggak boleh. Satuannya apa? Milimeter per menit, adik-adik. Jadi harus 60 detik. Ini hasilnya ada strip yang bagus. Kalau kena air mata warnanya berubah. Tapi kebanyakan tidak berubah, adik-adik. Jadi cuma basah-basah gitu. Basahnya sampai mana ya di situ. Ini contohnya 9. 9 milimeter per menit. Adik-adik harus lihat, convert dulu ke nilai normalnya. Berapa normalnya? 9 sampai 15 misalnya. Berarti dia normal, tapi udah batas bawah. Nah, kalau sudah ketemu begini, kalau adik-adik yakin bukan karena infeksi, adik-adik cukup memberikan air mata buatan atau artificial tears yang dijual itu tidak harus dengan antibiotika. Hati-hati soal ini ya, adik-adik ya. Baik, salah. Kemudian otitis pasti udah tahu lah, congean gitu ya. Nah, otitis itu infeksi di ear kanal, di lubang telinga. Lubang telinga itu ada eksternal, ada media, ada internal. Batasannya adik-adik semoga udah tahu anatominya, telinga pasti juga udah lulus gitu ya. Nah, adik-adik selama ini diajarkan kalau otitis media dan internal karena sudah sampai ke dalam bisa menginfeksi nervus nomor 8 vestibuler sehingga hewan itu jalannya miring ke kanan atau ke kiri. Kalau yang kena telinga kiri, dia miring ke kiri. Kalau kanan, dia miring ke kanan. Betul. Tetapi karena adik-adik sudah semester 5, ingat yang Horner syndrome tadi ya adik-adik ya. Nah, itu nervous nomor 3 kan yang kena. Jadi kalau ada hewan kena otitis, adik-adik harus mencurigai, apalagi kalau sudah kronis, cek nervous nomor 3 dan cek fungsi nervous nomor 7. Apakah sudah terimbas oleh otitisnya? Jadi tidak boleh hanya fokus, oh otitis, oh kayaknya belum miring ini, pasti nervous nomor 8 belum kena. Atau udah miring nih, nervousnya udah kena, tapi yang 7 dan 3 tidak diperiksa. Nervous nomor 7 itu sebenarnya gampang adik-adik, saya kasih contoh yang gampang dan mudah diingat ya. Misalnya, ada orang stroke, ya. Kemudian, mohon maaf ya, wajahnya itu asimetris, perot, kanan dan kiri tidak sama. Ya nanti kalau nervousnya kena matanya jadi lebih lebar. Kemudian karena kelopak mata atas dan bawahnya itu kalau karena lebar tidak pernah bisa bertemu ketika berkedip. Sehingga matanya merah, kering, dan rusak. Dan seterusnya adik-adik. Begitulah kira-kira ya. Jadi diingat aja kalau otitis tidak hanya nervous nomor 8 tapi ada 7 dan 3. Ini udah mendekati mau habis-habis, adik-adik jangan bosen dulu, sebentar lagi kita selesai, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat anjing itu terkait atau kucing itu terkait dengan attitude. Attitude itu bukan tingkah laku atau adab atau apa ya tata krama, bukan ya adik-adik ya. Jadi attitude itu posisi mata dan kepala terhadap tubuh. Jadi yang dilihat siapa? Leher, gitu ya. Kemudian kalau postur, cara hewan itu berdiri.
Adik-adik, saya mengingatkan, kita dokter hewan. Kalau lihat Rottweiler atau Doberman berdiri itu kan gagah, vertebrenya lurus tuh. Tapi kalau adik-adik lihat anjing gembala Jerman atau anjing herder, belakangnya agak turun sedikit. Jadi nanti postur setiap hewan harus kenal sama dengan bentuk pupil tadi, mesti ngerti supaya adik-adik tidak apa ya misdiagnosis lah gitu ya kira-kira. Kalau gait itu cara berjalan. Adik-adik, saya melihat sekilas di hebat itu ketika hewan berjalan itu sebenarnya berbeda dengan ketika hewan itu mondar-mandir dan ketika hewan itu berlari. Pola langkahnya itu tidak sama, adik-adik. Kalau adik-adik mau kepoin, boleh deh buka YouTube atau lihat di hebat. Saya sekilas ketika hewan itu berjalan sepertinya ada videonya. Nanti adik-adik boleh lihat ke sana ya. Kita akan lihat satu-satu. Attitude dulu ya, adik-adik. Baik. Ini attitude. Adik-adik lihat. Nih, ini lehernya tetap di tempatnya, kepalanya yang muter tuh. Ini yang disebut dengan head tail. Atau adik-adik biasa nek apa pada unggas torticollis Newcastle disease itu kan melintir-melintir kepalanya gitu. Apalagi kalau ayam tuh kan lehernya panjang, adik-adik. Kalau ini adik-adik lihat lehernya belok, kepalanya ya nengok juga, namanya head turning. Sebentar ya adik-adik ya, saya ya, habis head turning adik-adik ya. Jadi ada head tilt, ada head turning, adik-adik lihat lehernya saja. Kemudian ada lagi yang ini ya adik-adik, gambar ini adalah head pressing. Jadi anjing itu akan berjalan dengan cara mempressing kepalanya ke tembok gitu. Kalau nggak dapet tembok, Prof, gimana? Ya dia akan duduk aja, dekem aja, diem di pojokan gitu adik-adik. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, kalau adik-adik nggak pindah, kepalanya jedut sesuatu, ya dia nggak akan berjalan. Gitu ya. Jadi bedakan itu. Kemudian saya mau bertanya kepada adik-adik gambar yang coklat. Head tilt, head turn, atau head pressing? Hmm, Yang Head, tilt. tilt. head tilt, Prof. Baik, mungkin jawaban adik-adik betul, mungkin juga salah gitu ya. Pesan saya nanti mau jadi apapun, kalau jadi praktisi, mohon tidak menerima konsul apapun lewat foto. Sebenarnya anjing ini tidak ngapa-ngapain, ikut aja kamera gitu. Karena adik-adik terburu-buru tanpa anamnesa, tanpa ini itu, maka adik-adik mendiagnosa dia mengalami head tilt gitu ya. Jadi tolong tidak terburu-buru, langkah-langkah diagnostiknya harus dikerjakan gitu ya, Dede ya. Baik. Berikutnya soal white base stains, cara hewan itu berdiri. Saya tunjukkan gambar saja. Ini sudah mau selesai slide terakhir adik-adik, tapi tolong diperhatikan ya. Adik-adik untuk gambar yang hijau ini dengan yang anjing hitam ini, kan kalau adik-adik observasi beda kan ya? Coba cara hewan yang ini berdiri bandingkan kaki kanan dan kaki kiri ya, adik-adik. Kaki kanan dan kiri, sorry. Kaki depan dan kaki belakang. Yang melebar kaki yang mana? Pasangan kaki depan atau belakang? Belakang. Belakang. Baik. Adik-adik, kalau sorry. Kalau ada gejala klinis seperti ini, kaki belakangnya melebar, kalau adik-adik ditanyakan, ini gejalanya kaki ke belakang dua-duanya melebar ketika berdiri, gitu. Tidak normal. Kemudian adik-adik ditanya, kira-kira lesinya ada di mana? Ini sudah ada ya lesinya pada lumbal. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada gejala di kaki belakang, adik-adik, maka lesinya ada di depannya. Nah, di vertebre ini yang depannya kaki belakang itu area lumbal. Paham ya? Jadi kalimatnya bisa begini. Kalau ada lesi di bagian lumbal, gejala klinisnya di mana? Di kaudalnya. Kaudalnya lumbal siapa? Kaki belakang, gitu ya. Tapi kalau dibalik, kalau ada kaki belakang yang abnormal, dua-duanya sepasang, lesinya ada di mana? Kranialnya. Kranialnya itu vertebre apa? Lumbal. Kita tes case ya, adik contoh yang ini nih. Anjing yang ini. Adik bilang problemnya itu di kaki depan ini. Berarti lesinya ada di mana? Gampang kan?
Yuk, dicoba menjawab. Di osteotrofi cervicalis. Di cervicalis, betul. Jadi selalu ya adik-adik, dimanapun lesinya, dimanapun gejalanya, maka lesi itu ada di depannya. Nah, ini apa vertebrae yang di depannya kaki depan? Ya cervical, gitu. Tadi Mas yang menjawab siapa ya tadi ya? Ayudo, Prof. Oh, baik. Jadi gini Mas, kalau Mas bilang lesinya ada di servikal, nanti jangan lupa ya, gejala itu tidak hanya muncul di kaki depan, tapi juga muncul di kaki belakang. Kenapa? Karena kaki belakang letaknya juga di belakangnya servikal. Paham, G? J, Prof. Paham. Baik. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi kalau lesinya di servikal, gejalanya tidak hanya di kaki depan, tapi juga kaki belakang. Karena keempat kaki itu letaknya di belakang servikal gitu. Nanti itu yang berlaku umum adik-adik. Karena kita dokter hewan, maka kita harus belajar sangat keras. Karena contoh ya, anjing yang di bawah ini adik-adik, ini kaki depannya kaku, lesinya upper motor neuron, yang ini kakinya biasa aja normal. Ini nanti di buku sistem saraf apapun tidak ada teori yang begitu. Kalau kaki depan kaku, kaki belakangnya harusnya kaku. Tapi ini kok lemes ya. Nah, perkecualian-perkecualian gini ini yang kita harus buat note ketika kita jadi dokter hewan. Ini yang bawah itu yang disebut dengan Sid Sherrington posture. Wes adik-adik enggak usah. Maksudnya enggak usah terlalu panik dulu. Ini kan baru diagnostik. Kalau Sid Sherrington posture itu memang masuk diagnostik, tapi nanti penyakitnya kita akan belajar di semester 7, insya Allah gitu. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan pagi hari ini. Nah, karena presensinya harus QR, ditunggu dulu ya. Ini kan ada kelas A dan B. Jadi adik-adik bersabar, segera bersiap. Mungkin yang hanya memerlukan daftar hadir aja boleh join. Nanti segera scan QR ya. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh sambil bertanya, adik-adik. Tidak apa-apa. Prof, saya izin bertanya, Prof. Boleh. Kalau misalnya, eh, kan misalnya ada problem di kaki depan atau kaki belakang. Ini tuh cara membedakan kalau dia itu lesinya di spinal cord dengan lesi yang ada di kakinya itu secara sistem sarafnya itu biasanya bagaimana ya, Prof ya? Terima Baik. kasih. Nah, sebentar ya, aku tak sambil menyiapkan daftar hadir dulu ya, sebentar aja. Baik, Prof. Bentar. Kita kelas A dulu ya, adik-adik ya. Diagnosa klinik sebentar. Baik, adik-adik, sambil yang A mengisi daftar hadir, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Jadi ketika adik-adik mau memastikan gitu, ini problemnya di spine atau di hanya satu kaki saja. Nah, adik-adik harus melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan baik dan benar. Bisa jadi satu sisi, kalau misalnya kaki ini kan sepasang ya, contoh aja kaki belakang misalnya. Kalau dua-duanya kena, boleh dianggap atau menduga dulu bahwa problemnya ada di spine.
Karena kalau spinal cord itu kan nggak hanya kanan atau kiri ya, adik-adik. Tetapi kalau hanya satu sisi, biasanya itu penyebabnya hanya saraf-saraf perifer yang spinal, adik-adik, bukan yang kranial, gitu. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk mengidentifikasi. Tapi ya walaupun gampang tidak boleh disepelekan gitu. Harus melakukan langkah-langkah diagnostik standar. Clue-nya adalah kalau kaki itu ternyata dua-duanya kemungkinan besar spine. Tetapi kalau misalnya hanya satu, biasanya itu yang perifer, adik-adik. Gitu ya. Satu lagi yang harus diingat. Adik-adik kan punya dua kaki. Dipahami dulu, kalau satu kaki itu enggak dipakai, berarti jalannya pincang dong gitu. Benar ya? Kenapa kita pincang? Pasti karena rasa sakit. Nah, ketika